Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas satu tema yang cukup hangat, menarik dan sempat mencuat. Mungkin mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi, sehingga perlu adanya pendekatan secara ilmiah, pendekatan secara kekeluargaan. Salah satu konsep yang perlu kita bahas untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial keagamaan adalah moderasi beragama. Sebelum saya membahas tentang apa itu moderasi beragama, mari kita lihat dulu beberapa ulasan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan konflik SARA di Indonesia. Yang pertama yaitu acara sedekah laut batal digelar setelah sekelompok orang merusak properti di lokasi acara. Ini terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana ada sekelompok orang yang oknum telah merusak properti yang akan digunakan untuk acara sedekah laut atau sesajen. Kemudian ada juga peristiwa yang terjadi tanggal 28 Oktober 2021. Itu penolakan pembangunan gereja terjadi di Ponorogo. Kemudian ada lagi tanggal 25 September 2018, ini yang dulu sangat ramai diberitakan secara nasional, bahkan mungkin internasional. Itu warga menolak negaranya atau tempatnya dipimpin oleh non-muslim. Yang paling mencuat itu kasus Ahok, kemudian sampai kemana-mana. Kemudian ada juga peristiwa ini lebih radikal lagi mungkin, yaitu HTI yang sekarang sudah dibubarkan sebenarnya. HTI waktu itu gencar ingin mengganti Pancasila menjadi khilafah, dimana kalau kita tahu bahwasanya Pancasila ini merupakan landasan atau filosofi negara kita yang sudah disepakati oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pernah rame ingin diganti oleh khilafah, oleh HTI. Ini adalah beberapa konflik yang sudah pernah terjadi di negara tercinta ini. Nah, dari berbagai permasalahan yang sudah saya sebutkan di atas, dan itu realita ya, fakta, sudah saya paparkan tempat kejadian beserta tanggal peristiwa itu. Setelah kita tahu bahwasanya di Indonesia itu gencar ya permasalahan tentang keberagaman agama, sehingga muncul suatu ide pemahaman bagaimana agar konflik itu terselesaikan, yang disebut dengan moderasi beragama. Oke, sekarang kita pahami secara bahasa dulu. Secara bahasa, moderat ini adalah kata sifat turunan dari moderation, yang berarti tidak berlebihan atau sedang, atau tidak berlebihan ataupun kekurangan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Arab itu juga ada yang disebut dengan wasat, atau umumnya orang mengatakan wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung dua makna, yaitu i'tidal atau adil dan tawazun atau imbang. Maka secara bahasa dapat kita pahami bersama bahwa secara bahasa moderasi beragama berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Itu secara bahasa.
Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi. Dengan firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida." Allah menyebutkan moderasi dengan lafaz wasaton yang dalam penerjemahannya itu diartikan pertengahan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi redaksi ayat ini sudah ada atau mengindikasikan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diajak untuk wasaton, ambil tengah-tengah, bukan jalan ekstrim. Sekarang mari kita lihat dari hadis ya. Nabi Muhammad pernah menyampaikan dengan redaksi hadisnya, ya ayyuhannas iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Wahai manusia, jauhilah kalian sikap terlalu berlebihan, melampaui batas. Al-ghulu ini lawan kata dari wasatiyah tadi. Kalau wasatiyah itu tengah-tengah, nah lawannya itu al-ghulu, terlalu berlebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya hal yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah karena sikap terlalu berlebihan dalam beragama. Maka secara redaksi ini sangat jelas sekali bahwa Nabi itu sudah mengingatkan kita kaum muslimin untuk tidak terlalu berlebihan dalam urusan agama. Al-ghulu itu keterlaluan atau bahasa lainnya itu ekstrim, berlebihan. Redaksi hadisnya sudah jelas. Setelah kita memahami moderasi dari sisi bahasa, sumber bahasa, kemudian dari hadis dan Al-Quran, dapat kita tarik kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Artinya seperti ini, orang yang sangat muslim, misalkan kita sebagai orang Islam, dan betul-betul menjalankan perintah agamanya, itu sebenarnya dari lahir dia sudah dididik untuk bagaimana menjadi orang Islam yang wasatiyah. Sehingga dalam kesehariannya, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, beliau hidup mulai kecil sangat menghormati, sangat toleran terhadap siapapun itu, sehingga Nabi sampai mendapat gelar Al-Amin. Kalau hal itu dilaksanakan oleh orang Islam dimanapun dia berada, maka dia sebenarnya sudah melaksanakan atau mempunyai pandangan tentang wasatiyah, tentang posisi tengahnya, tidak ekstrim, tidak kanan ataupun ke kiri. Sehingga sebenarnya moderasi beragama ini adalah satu perilaku seorang Islam yang sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan tentunya menghormati konstitusi yang ada, yang sudah disepakati oleh para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apakah moderasi beragama ini sangat dibutuhkan di negara Indonesia? Untuk menjawab itu, mari kita melihat
diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Karena kita orang Indonesia. Kalau kita melihat ternyata warga kita, warga negara Indonesia, itu sehari-harinya tidak akan terlepas dari urusan agama. Misalnya agama Islam, dia akan melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari. Belum lagi acara-acara keagamaan, hari-hari besarnya, dan lain sebagainya. Kemudian agama Hindu atau Buddha misalnya, maka kesehariannya tidak akan lepas juga dari ibadah. Dalam kesehariannya mereka sebelum berangkat harus melakukan ritual misalnya. Kemudian Kristen sama saja, sebelum melakukan suatu aktivitas harus diawali dengan doa dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata orang Indonesia itu tidak akan terlepas dari aktivitas peribadahan setiap harinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan juga majemuk dikarenakan perbedaan agama itu. Meskipun negara Indonesia ini bukan negara yang berdasarkan satu agama tertentu, tetapi ternyata masyarakat kita sangat religius. Saben harinya, setiap harinya melakukan aktivitas peribadatan, tentunya menyesuaikan kepercayaan masing-masing. Sehingga negara itu dengan konstitusinya sudah melegalkan, sudah memberi keabsahan kepada warganya, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dari redaksi ini maka dapat kita pahami bahwa moderasi beragama di Indonesia itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena inti dari moderasi beragama itu bagaimana seorang warga negara Indonesia di samping melaksanakan ibadahnya dengan merdeka, juga bagaimana mereka menghormati agama yang lain, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan sehingga menumbuhkan cinta tanah air. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas bahwa lawan dari moderasi itu adalah berlebihan atau kata lain dengan ekstrim. Ada 3 karakter yang dilekatkan pada satu aktivitas atau agama atau seseorang yang dikategorikan ekstrim. Yang pertama, jika ada seorang apapun agama yang dia anut, kemudian atas nama agama dia melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Atas nama agama dia telah menciderai nilai-nilai luhur dan harkat yang mulia untuk manusia. Karena inti dari orang yang mempunyai agama itu pasti dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Itu karakter orang yang beragama. Sehingga kalau ada orang yang justru beragama tapi melanggar, menciderai nilai luhur, itu sebenarnya dia bisa dikatakan orang yang tidak beragama. Atau lebih halusnya mungkin ya beragama tapi ekstrim. Yang kedua, dianggap ekstrim apabila ada seseorang apapun agamanya itu telah menyalahi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini bisa diartikan dengan kemaslahatan umat. Jika ada umat yang sudah berjalan sebaik mungkin, beriringan, tidak mencederai, kemudian ada orang yang melanggar, nah itu berarti bisa digolongkan orang yang ekstrim. Kemudian yang ketiga, dikatakan ekstrim apabila ada orang yang melanggar hukum. Sehingga idealnya orang yang beragama itu sebenarnya hidupnya, perilakunya, bahkan cara ibadahnya itu tidak akan melanggar hukum yang ada. Karena agama itu dari Tuhan. Kalau saya muslim berarti agama itu dari Allah.
maka tidak mungkin ajaran Allah itu bertentangan dengan hukum alam. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya Muslim, contoh kalau agamanya Islam, maka secara otomatis perilakunya tidak akan melanggar hukum. Karena apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah, itu sebenarnya justru menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kehidupan, sehingga tidak akan mungkin agama itu merusak suatu sistem yang sudah baik. Apabila seperti itu, maka orang itu dikatakan berperilaku yang ekstrem. Lalu apa sebenarnya moderasi beragama? Apakah berarti orang itu pindah-pindah agama? Apakah berarti orang itu menghormati agama lain dan mengikuti agamanya? Maka inti moderasi beragama yang pertama itu bahwa kemuliaan agama tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Karena inti dari orang beragama itu orang yang berakhlak. Tidak mungkin orang yang beragama akan merendahkan, menghina norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Yang kedua, inti dari moderasi beragama adalah nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Jelas. Rahmatan lil alamin. Ad-dinu al-Islam huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan li hidayatin nas wa sa'adatihim. Sa'adatihim. Bahwa agama Islam itu salah satunya, insyaallah agama yang lain yang dipercaya oleh saudara-saudara kita yang lain juga sama. Inti dari agama adalah sa'adatihim, sa'adatin nas. Bagaimana orang yang beragama itu menjadi beruntung, menjadi maslahah. Maka salah apabila orang yang beragama justru menentang kemaslahatan. Yang ketiga, esensi agama tidak bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Orang dimanapun dia berpijak, pasti dia akan berada dalam satu sistem atau yang disebut dengan negara. Maka untuk merukunkan beberapa elemen-elemen yang berbeda, perlu adanya satu kesepakatan bersama yang disepakati oleh tokoh-tokoh, disepakati oleh sekian diskusi yang matang, sehingga terbentuklah satu sistem yang baik. Dan orang yang beragama pasti akan menghormati itu. Yang keempat, ditarik satu kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Kita harus memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang penduduknya majemuk, yang penduduknya beraneka ragam dari sisi agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya pengakuan agama oleh negara yang tertuang dalam konstitusi kita, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya agama ini justru akan membentuk bagaimana Indonesia ini menjadi baik. Baik itu secara moralita maupun keilmuan maupun kemajemukan menjadi baik. Maka bersyukurlah negara kita ini adalah negara yang beragama. Karena orang yang beragama pasti dia mengakui adanya Tuhan, zat yang lebih mulia, lebih agung daripada ciptaan. Sehingga orang yang percaya Tuhan pasti akan mengikuti instruksi perintah Tuhan. Inti dari instruksi itu adalah menjaga. Apabila kita di Indonesia, maka kita harus menjaga Indonesia. Jika tadi saya mengatakan diawali dengan beberapa permasalahan, kemajemukan, intoleran dan sebagainya, realita yang ada, kemudian kita diskusikan apa itu pemecahan masalahnya, itu moderasi beragama dan urgensinya terhadap negara kita. Maka jika
kita tidak menjalankan wasatiyah, adil, tawazun, yang semuanya terkonsep dalam satu moderasi beragama ini, kalau ini tidak dijalankan maka sangat berbahaya sekali. Negara yang sudah baik, yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang berwibawa, tokoh-tokoh yang ingin memajukan negara ini, maka bisa hancur lebur, carut marut, akan bubar bahkan. Dikarenakan satu permasalahan yang mendasar, yaitu perbedaan pentafsiran tentang agama. Maka moderasi beragama ini sangat-sangat kita butuhkan di negara tercinta ini. Lalu bagaimana kita menciptakan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa manusia itu memang beda. Secara fisik beda. Secara pemikiran beda. Nah, perbedaan ini harus saling dipahami bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa ini adalah anugerah Allah. Allah sendiri yang Sang Khalik itu menciptakan makhluknya yang berbeda-beda. Kalau semuanya memahami bahwa perbedaan ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga akan memunculkan satu kesatuan pemikiran bahwa kita harus merelai beberapa konflik yang sangat ekstrim yang berawal dari klaim dari satu sisi menyebutkan dirinya paling benar. Nah, ini harus kita sadari bersama. Yang kedua, di samping kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang berbeda-beda dan sudah kodratnya, yang kedua kita harus memahami bahwa yang punya otoritas kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Adapun kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu sebatas pentafsiran. Artinya bisa benar hari ini, bisa disalahkan besok. Maka tidak perlu mengotot, membela terlalu ekstrim atas kebenaran pikiran kita sendiri. Karena kebenaran itu mutlak milik Tuhan, Allah SWT. Yang ketiga, saya ulang, yang pertama, menyadari kita ini pasti beda. Yang kedua, harus paham betul bahwa benar itu adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, harus sadar bahwa agama ini berada di relung emosi jiwa tiap manusia. Sehingga ketika agama itu diungkit, dihina, siapapun dia pasti ingin berontak membela agamanya sendiri. Karena itu agama urusan emosional. Dia berada, sudah menancap, keimanan ini sudah menancap. Apabila hal itu diungkit-ungkit, tentunya siapapun juga akan membela agama. Efeknya sungguh dahsyat, luar biasa. Sehingga kalau menyadari bahwa efeknya ini akan sangat bahaya dan luar biasa, semuanya sadar akan hal itu, maka setiap orang akan menjaga perasaan teman saudara. Karena perasaanmu sendiri tidak mungkin mau kalau dihina, diungkit dan sebagainya. Maka dalam pemahaman di hampir ujung ini, setelah kita tahu konflik, masalah selalu bisa diselesaikan dengan moderasi beragama, urgensinya, akibatnya. Kalau tanpa ada moderasi beragama, maka kita pahami yaitu manfaatnya. Yang pertama, akan menjaga stabilitas keamanan negara. Negara pasti aman kalau semua saling menghargai agama orang lain. Yang kedua, akan menciptakan kerukunan antar umat beragama, akan harmonisasi sosial masyarakat. Bayangkan jika ada orang yang hari Jumat berangkat ke masjid, tidak ada yang melerai, tidak ada yang mencaci, tidak ada yang menghina. Kalau hari Minggu
Saudara kita beragama Kristen berangkat ke gereja, tidak ada yang merelai, tidak ada yang melerai, tidak ada yang mencaci, dan sebagainya. Agama yang lain sama, orang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Maka ini akan tercipta harmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, dengan moderasi beragama, manfaatnya adalah menjaga kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Dan ini sudah pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah. Bagaimana Nabi merebut kota Makkah, tetapi Nabi dengan tegas mengatakan, silahkan kerjakan, lakukan ibadahmu, kami tidak akan melarang. Padahal itu Nabi menguasai kota Mekah, yang merebut kota Mekah yang pada waktu itu di dalamnya ada kaum kafir Quraisy. Yang keempat, manfaat moderasi beragama itu adalah menghargai perbedaan tafsir dalam internal agama. Karena akhir-akhir ini di Indonesia itu tidak hanya lintas agama, tapi dalam internal agama saling mengkafirkan. Itu berawal dari perbedaan tafsir agama itu sendiri, internal agama. Nah, kalau moderasi beragama ini kuat, maka mereka akan saling menghargai perbedaan tafsir itu. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Berdalih agama menyalahkan orang lain. Berdalih agama menyalahkan hukum negara. Berdalih agama merusak norma kemasyarakatan. Tapi kalau moderasi beragama sudah kuat, hal itu insya Allah tidak akan terjadi. Maka pertemuan ini kita tutup dengan apa sih karakter sang moderat? Yang pertama, cinta tanah air. Orang yang cinta tanah air, hubbul waton. Tokoh ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Bahwa karakter orang yang moderat, orang yang wasatiyah, orang yang adil, orang yang berperilaku tawazun, posisi tengah, tidak ekstrim, tidak terlalu keras. Karakter yang pertama, ciri-cirinya orang itu cinta tanah air. Maka orang yang moderat dalam beragama tidak akan rela tanah air ini dirusak oleh siapapun. Yang kedua, orang itu akan bertoleransi, menghargai, lakum dinukum waliyadin, saling menghargai. Agamamu silakan jalankan perintah agamamu, dan saya juga akan menjalankan peribadatan sesuai dengan perintah Tuhanku. Yang ketiga, karakter sang moderat adalah anti kekerasan. Orang yang beragama justru lebih moderat dari yang moderat, karena dia anti kekerasan. Anti kekerasan. Agama itu menyukai kedamaian, sehingga tertuang dalam kalimat thayyibah Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah sendiri menyebut dirinya Ar-Rahman, menyebut dirinya Ar-Rahim. Tuhan sendiri mendeklarasikan dirinya adalah maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kalau ada orang yang meluk agama kemudian menjadi kekerasan, menjadi keras, ekstrim, mengkafirkan, membunuh, memborbardir dan sebagainya, itu pasti dia ini error sistem. Karena Tuhan saja menyebut dirinya Ar-Rahman, menyebut dirinya Ar-Rahim. Dan karakter yang keempat, ramah terhadap budaya lokal. Dimanapun seseorang berada pasti punya budaya sendiri-sendiri. Orang yang beragama tidak akan serta-merta mengkafirkan, menyalahkan, membunuh hanya karena beda budaya. Sekian kiranya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Dan ini kami sampaikan
untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.